Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat kimia. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai reaksi redoks, yakni dengan tema bilangan oksidasi. Langsung saja kita simak video berikut ini. Kita lanjut kepada materi yang kedua, yakni aturan biloks dan penentuan biloks unsur. Nah, teman-teman, di dalam menentukan biloks suatu unsur, tentu kita harus memahami aturan-aturan di dalam bilangan oksidasi itu sendiri. Nah, berikut aturan-aturan mengenai biloks. Yang pertama, biloks unsur bebas adalah 0. Contohnya, Ne, H2, O2, Cl2, dan lain sebagainya, itu biloksnya 0. Yang kedua, bilangan oksidasi ion monoatom dan poliatom sama dengan muatan ionnya. Contohnya, Ca2+ memiliki bilangan oksidasi yakni +2. Yang ketiga, biloks unsur golongan 1A adalah +1 dan unsur golongan 2A adalah +2. Contohnya, biloks unsur Ca pada senyawa CaCl2 adalah +2. Aturan berikutnya, biloks unsur golongan 6A pada senyawa biner adalah -2 dan unsur golongan 7A pada senyawa biner adalah -1. Contohnya, biloks unsur S pada Na2S dan MgS adalah -2. Aturan selanjutnya, bilangan oksidasi unsur H pada senyawanya adalah +1. Contohnya, biloks unsur H pada H2O adalah +1. Sedangkan biloks unsur H pada senyawa hibrida itu -1. Contohnya, biloks unsur H pada NaH adalah -1. Sedangkan aturan yang terakhir yakni biloks unsur O pada senyawa adalah -2 kecuali pada senyawa biner dengan F, biloksnya unsur O-nya itu +2. Biloks unsur O pada senyawa peroksida seperti H2O2 dan BaO2 itu -1. Dalam senyawa superoksida, biloksnya adalah -1 seperti pada KO2 dan NaO2. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas mengenai oksidator dan reduktor. Nah, apa sih oksidator itu? Apa reduktor itu? Nah, oksidator adalah zat yang mengakibatkan zat lain mengalami penurunan bilangan oksidasi atau yang disebut dengan reduksi. Sedangkan reduktor adalah zat yang mengakibatkan zat lain mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau yang disebut dengan oksidasi. Nah, contohnya pada yang pertama ada reaksi 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Terlihat pada gambar, oksidatornya itu adalah O2, reduktornya adalah H2, sedangkan hasil oksidasinya H+ dalam H2O, dan hasil reduksinya adalah O2- di dalam H2O. Contoh yang kedua, ada reaksi Cu ditambah 4HNO3 menghasilkan CuNO32 ditambah 2H2O ditambah 2NO2. Dari Cu menjadi CuNO32 itu adalah peristiwa oksidasi. Sedangkan 4HNO3 ke 2NO2 itu peristiwa reduksi. Maka oksidatornya itu HNO3, reduktornya adalah Cu, hasil oksidasinya itu CuNO32 atau Cu2+, dan hasil reduksinya itu NO2. Selanjutnya kepada reaksi disproporsionasi. Nah, reaksi autoredoks atau disproporsionasi itu adalah reaksi redoks yang oksidator dan reduktornya itu merupakan zat yang sama. Jadi, sebagian dari zat itu mengalami oksidasi dan sebagian lagi itu mengalami reduksi. Contohnya seperti pada gambar. Nah, dari gambar itu, sebagian dari gas klorin biloksnya 0 itu mengalami reduksi menjadi NaCl yang biloksnya adalah -1 dan sebagian lagi mengalami oksidasi menjadi NaClO yang biloksnya +1. Jadi, pada contoh ini oksidator dan reduktornya itu zat yang sama, yakni Cl2.
Kita lanjut kepada reaksi konproporsionasi. Apa sih reaksi konproporsionasi itu? Jadi, reaksi konproporsionasi adalah kebalikan dari reaksi disproporsionasi, yaitu reaksi redoks di mana hasil dari reduksi dan oksidasinya itu sama. Contohnya terlihat pada gambar. Nah, dari contoh tersebut, reaksinya itu reduksi dan oksidasinya merupakan zat yang sama, yaitu belerang atau es. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.